Aku baru pindah ke Malang setelah dipindahkan dari kantor pusat. Kota ini dingin, tenang, dan malamnya cepat sekali gelap. Rumah kontrakan yang kutemukan tampak sempurna. Cat putih agak kusang, taman kecil di depan, dan aroma wangi kamper begitu pintu dibuka. Bu Ratmi, pemilik rumah, wanita tua berwajah datar, hanya berkata pelan, "Kalau malam, Mbak, jangan buka pintu dapur ya, anginnya jelek." Aku cuma tersenyum. Aku tidak percaya hal mistis. Aku hanya ingin hidup tenang. Malam pertama, aku merasakan hal aneh. Sekitar pukul 8.30 malam, ketika aku sedang menata baju, terdengar suara kursi digeser pelang dari ruang makan. Bukan suara keras, tapi cukup jelas. Seperti seseorang menarik kursi kayu di lantai keramik. Aku berhenti bergerak. Rumah ini seharusnya kosong. Kupandangi pintu kamar, ada bayangan samar lewat di celah bawah pintu. Aku memberanikan diri keluar. Ruang makan gelap, hanya diterangi lampu dapur dari kejauhan. Di atas meja makan, ada 4 piring porselen putih tertata rapi. Sendok dan garpu disusun sempurna, dan di salah satu piring ada sisa nasi dan sayur tumis kangkung, padahal aku belum memasak. Aku mengira Bu Ratmi mungkin lupa membereskan sisa makanan penyewa sebelumnya, tapi piring itu hangat, seolah baru saja digunakan. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menyalakan TV sampai pagi, tapi anehnya layar kadang bersemut sendiri, menampilkan bayangan samar seperti keluarga sedang duduk di meja makan. Hari-hariku mulai aneh. Setiap jam 8.30 malam, selalu ada bunyi kursi, kadang piring jatuh, tapi tak pernah pecah. Aku mulai merekam suara-suara itu dengan ponsel. Ketika ku dengarkan kembali, ada suara perempuan tertawa pelan dan suara anak kecil berkata, "Bu, masakannya enak banget." Suatu malam, aku menatap kaca lemari dapur. Di pantulannya, kulihat seorang wanita berambut panjang mengenakan daster putih bunga-bunga sedang berdiri membelakangiku, memotong sesuatu di meja. Aku menelan ludah, menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi bau bawang goreng dan tumisan tetap tercium. Dan dari ruang makan terdengar suara laki-laki berat, "Sudah siap, sayang." Aku menggigil, kutelan ludah, lalu berlari ke kamar, menutup pintu dan menyalakan semua lampu. Namun dari balik pintu terdengar langkah kaki kecil, berlari bolak-balik. Lalu suara anak kecil tertawa, "Kakak takut ya?" Aku ingin pindah, tapi setiap pagi rumah ini terasa begitu hidup. Burung-burung di luar jendela berkicau, dapur beraroma masakan, dan aku sering mendengar suara ibu bernyanyi lembut dari ruang belakang. Sampai aku sadar, dapur belakang itu tertutup rapat dan pintunya selalu dikunci dari luar. Sudah sebulan aku tinggal di sini. Aku mulai berbicara dengan mereka. Awalnya hanya dalam hati, tapi lama-lama aku bisa mendengar jawaban mereka. Pagi itu aku terbangun karena suara ketukan lembut di pintu kamar. "Kak, sarapan udah siap." Kulemaskan tubuhku yang kaku, lalu membuka pintu. Ruang makan terang benderang, dipenuhi cahaya matahari. Dan di sana, keluarga itu duduk bersama. Ayah, ibu, 2 anak kecil. 1 laki-laki, 1 perempuan. Mereka menatapku sambil tersenyum. Tak ada rasa takut, hanya hangat. Si ibu berkata lembut, "Kamu akhirnya mau juga sarapan sama kita." Aku duduk, tanganku gemetar.
Mereka mulai makan, tertawa, bercanda. Tapi aku hanya menatap karena piring mereka kosong. Tak ada makanan, tak ada suara kunyahan, tapi suara piring dan sendok tetap terdengar. Aku mulai sering melihat mereka. Kadang saat aku menonton TV, anak kecil itu duduk di karpet. Kadang ibu itu berdiri di dapur menyisir rambut panjangnya. Mereka baik padaku. Bahkan aku mulai merasa punya keluarga baru. Tapi setelah beberapa waktu, wajah mereka mulai berubah. Kulitnya pucat kebiruan, matanya semakin dalam, dan aroma gas makin sering tercium. Malam itu, sebelum aku pingsan, si ibu memelukku dan berbisik, "Kamu gak perlu ke kantor lagi, Nadia. Di sini aja sama kita. Kita sayang kamu." Aku tidak tahu sudah berapa hari berlalu. Rasanya seperti mimpi panjang. Rumah ini sekarang penuh tawa. Anak-anak berlarian, ibu memasak, ayah memperbaiki genteng. Aku bahagia di sini. Setiap malam kami makan bersama. Kadang aku mendengar suara-suara di luar. Orang-orang memanggil namaku, mengetuk pagar, bahkan berteriak. Tapi ayah selalu menutup jendela sambil berkata, "Mereka bukan buat kita, Nak." Sampai suatu malam, aku mencium bau gas yang sangat kuat. Aku menoleh ke dapur. Semua kompor menyala. Apinya biru pucat. Ibu menatapku dari kejauhan, tersenyum lembut. "Jangan takut sayang, sekarang kita satu keluarga." Dan tiba-tiba, bom, segalanya putih, senyap. Ketika aku membuka mata, rumah ini masih sama. Tapi dari jendela, kulihat banyak orang di luar. Polisi, tetangga, ambulans. Seseorang berteriak, "Jasadnya ditemukan di dapur, gas bocor, sudah seminggu meninggal." Aku berlari keluar, ingin bicara, tapi tak seorang pun melihatku. Aku kembali ke dalam. Di meja makan, keluargaku tersenyum. Kursi kelima kini kosong, menungguku duduk. "Akhirnya kamu pulang, Nadia." Dan sejak malam itu, rumah ini tak pernah sepi lagi. Karena aku juga sudah menjadi bagian dari mereka.